was good. Pemirsa, perang di Timur Tengah menyasar sejumlah fasilitas energi. Pulau Khark di Iran menjadi salah satu sasaran serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Inilah Pulau Khark di Iran yang menjadi salah satu target serangan Amerika Serikat. Pulau ini berada 15 mil dari pantai Iran. Saat ini Pulau Khark menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah di Iran. Pulau ini juga memiliki sumber daya air tawar yang membantu menopang ribuan penduduk dan infrastruktur utama. Serangan langsung ke pulau ini bisa mengganggu ekspor minyak Iran yang sebagian besar mengalir ke Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengambil minyak Iran. Serangan ke Pulau Khark pun telah dilancarkan oleh Amerika Serikat pada 13 Maret lalu. Namun Trump mengaku tidak menghancurkan infrastruktur minyak di sana. Namun Trump akan menargetkannya bila Iran tidak kunjung membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Penguasaan fasilitas energi Iran menjadi salah satu strategi perang Amerika Serikat. Lantas, sejauh mana serangan ini mempengaruhi negosiasi Iran dengan Amerika Serikat? Dan berikut pernyataan peneliti keamanan internasional dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Somantri. Dari Amerika Serikat sendiri sebenarnya sekarang sudah ada tambahan pasukan, bahwa selain 2.500 marinir AS yang dikirimkan, sekarang kita juga mendengar kabar bahwa akan ada sekitar 1.000 dari 82nd Airborne Troop, ya, para troopers nanti penerjun payung diturunkan, 5.000 marinir dan juga 1.000 pelaut yang nanti akan turun di sana. Prediksinya adalah sebenarnya untuk melakukan serangan dan pengamanan di Pulau Khark yang secara signifikan ini akan
berpengaruh sekali terhadap penguasaan wilayah secara keseluruhan di kawasan Selat Hormuz gitu. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali kemudian titik-titik strategis ya yang kemudian perlu sebenarnya disecure oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan dominasi di dalam peperangan ini. Nah, menariknya adalah ini ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh Donald Trump sekarang di kawasan Timur Tengah ini ya, khususnya dengan Iran. Yang pertama adalah sebenarnya kita lihat dari Irannya sendiri ini dia melakukan maximalist approach dibandingkan dengan nuclear deal yang terjadi terakhir ya, bahwa ada misalnya pendekatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, termasuk misalnya benar-benar menendang keberadaan presence Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan menghentikan perang-perang yang kemudian terjadi di antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya ya, melawan Axis of Resistance. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya AS ini punya beberapa pilihan. Yang pertama ini pilihan untuk kemudian tetap melakukan eskalasi ya. Jadi pihak untuk melakukan eskalasi, melakukan serangan besar-besaran dan mengirimkan ground troops. Pilihannya betul ada di meja, tetapi kan ini menjadi salah satu beban politik dan ekonomi yang sangat besar. Lalu yang kedua ini adalah pilihan untuk melakukan serangan-serangan secara spesifik, mengambil alih kemudian resource ekonomi dan kemudian tempat-tempat strategis yang ada di Iran, dan pada akhirnya Amerika Serikat ini mencoba untuk tadi ya melakukan kependudukan terhadap fasilitas strategis tersebut secara sementara. Nah, sepertinya ini juga dilakukan ya, tekanan-tekanan untuk bisa ke arah sana sepertinya sudah mulai dilakukan dengan adanya penambahan pasukan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sesuatu yang sepertinya agak tidak terlalu preferable bagi Benjamin Netanyahu ya, bahwa Amerika Serikat itu kembali menekan Iran sebenarnya untuk bisa melakukan dealing ya, bisa melakukan negosiasi dan menarik Iran kembali ke meja perundingan gitu untuk melanjutkan perundingan yang terakhir gitu. Jadi di sini sendiri kita lihat ada perubahan sebenarnya di antara Serangan drone menyerang perusahaan minyak Inggris di Kurdistan, Irak, membuat fasilitas tersebut terbakar hebat. Hingga kini belum diketahui asal serangan drone. Kebakaran hebat terjadi setelah sebuah fasilitas minyak utama milik Castro asal Inggris di Erbil bagian timur, Kurdistan, Irak, terkena serangan pesawat tak berawak drone. Rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan kobaran api besar dan kepulan asap tebal yang membumbung dari gudang-gudang. Media lokal melaporkan 6 tim pertahanan sipil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dengan para pejabat Iran secara langsung mengancam kepentingan dan pangkalan negara-negara yang terlibat dalam perang melawan Teheran. Hingga kini belum diketahui asal serangan drone. WFA itu ingin menghemat energi. Ada 2 hal di sini. Kalau di kantor itu energi yang dipakai seperti ini. Lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM, karena itu berasal dari listrik, dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Jadi kita punya batu bara berlebihan. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan ini BBM di situ. Kalau soal pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Kalau di daerah, kalau perlu naik sepeda, kalau di kabupaten yang kecil, atau disediakan bus yang bagi pimpinan-pimpinannya. Tidak ada hubungannya, BFA itu tidak ada hubungannya dengan. Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel, pemerintah Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026. Diskusi kecil biasa masalah anggaran dan Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memproyeksi adanya pembengkakan anggaran subsidi energi antara 90 hingga 100 triliun rupiah. Purbaya pun menegaskan bahwa angka tersebut murni tambahan untuk pos subsidi di luar anggaran kompensasi yang memiliki hitungan terpisah. Dolar naik itu
Tadi Bang Pak di bawah 100 itu berapa Pak? 50 sampai 90 Pak? Apa 90 Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Apa pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja Pak? Itu subsidi kompensasi lain-lain teman-teman. Dampak perang Amerika Serikat Israel dengan Iran picu krisis energi dunia. Meskipun stok BBM Indonesia aman, namun menurut pengamat Timur Tengah, Teguh Reza Shah, Indonesia harus mencari sumber energi lain agar tidak bergantung dari negara lain. Akui ya, bahwa ketergantungan kita terhadap impor itu besar. Impor energi ya, dan pada saat yang sama kita juga mampu sebenarnya melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas lahan minyak yang ditinggalkan oleh Belanda di masa lalu kan. Sekarang teknologi sudah semakin tinggi, tentunya ladang-ladang minyak ex Belanda tersebut dapat kita olah kembali dengan lebih efektif, lebih efisien. Pada saat yang sama saya bersalut pada pemerintah Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi ya, itu benar. Tapi pada saat yang sama juga kita hendaknya berpikir ya, bahwa ketergantungan kita pada aspek minyak ini hendaknya juga berbahaya. Hendaknya kita mengoptimalkan diversifikasi. Banyak aspek-aspek energi yang belum kita olah dengan baik. Misalnya energi panas bumi, kemudian energi matahari, kemudian energi angin. Ini hendaknya benar-benar kita kelola dengan sangat baik, sehingga dengan demikian ketergantungan kita pada sumber-sumber energi dari luar itu berkurang, dan hendaknya kita semakin bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengaruniakan kita alam yang subur, kemudian energi yang berlimpah, dan hendaknya bisa kita kelola secara lebih baik dan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Asta Cita, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip upaya kita memakmurkan masyarakat Indonesia dan juga mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih arif, dan tentu saja masyarakat Indonesia hendaknya dibuat lebih terdidik sehingga mereka benar-benar menguasai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka bisa berdaulat secara energi di negerinya sendiri. Baik, terakhir Pak Reza, kemarin kita ketahui bahwa 2 kapal tanker milik Indonesia ini sudah boleh melewati Selat Hormuz. Apakah ini sinyal positif bagi kesiapan ataupun kecukupan energi bagi Indonesia? Saya berpikir ini untuk jangka pendek ya. Tapi kedepannya kan kita harus berpikir. Kita hendaknya menunjukkan sikap seperti diharapkan oleh Iran. Ya. Iran menghendaki negara-negara itu sikapnya jelas hitam atau putih. Dan untuk itu kalaupun kita berada di tengah-tengah, kita berada di kebijakan luar negeri kita bebas aktif, tentunya kita hendaknya mampu berkomunikasi dengan Iran bahwa kami berkawan dengan Anda, dengan Iran, kami juga berkawan dengan Amerika Serikat, karena kami melihat masih ada sisi-sisi dari Amerika Serikat yang bisa kami olah, kami koordinasikan di dalam Board of Peace misalnya. Karena saya perhatikan Iran itu sangat kritis karena melihat bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace itu ibaratnya menjadikan Indonesia di bawah payung Amerika Serikat. Tentunya kita memerlukan komunikasi yang lebih baik dengan Iran dengan mengatakan di dunia ini kalau sudah menyangkut marwah Palestina itu hanya Anda dan kami gitu. Kami dan Anda sama-sama berjuang di PBB, tapi kami berjuang di level pemberdayaan manusia dan Anda juga berjuang di level keamanan dan pertahanan. Ini yang hendaknya kita komunikasikan terus-menerus kepada Iran. Pada saat yang sama juga kita mengatakan banyak sekali simpul-simpul kinerja yang bisa kita optimalkan dari hubungan kita di level